Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dengan reporter abal-abal. Semoga saat ini rekan semuanya sehat selalu diberi limpahan rezeki, selalu diberi kelimpahan kesehatan, dan dihilangkan semua penyakitnya dari rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan kita lanjut lagi perjalanan Semarang menuju Surabaya melalui via tol Semarang. Dari pintu tol Banyumanik kita saat ini masuknya ya rekan-rekan. Lagi antri. Ya, kita tap dulu di pintu tolnya. Kita mulai jalan rekan-rekan. Kita menuju tol Ungaran ya, ke arah Ungaran saat ini. Perjalanannya cukup lenggang kayak. Untuk lalu lintasnya nggak begitu padat ya rekan-rekan. Kita ambil jalur kanan rekan-rekan ya untuk saat ini ya, untuk overtake buat truk tangki ya. Untuk rekan-rekan kalau melewati jalur tol itu setidaknya jangan terlalu mengambil jalur yang ke kanan untuk rekan-rekan ya. Kadang-kadang kita tetap harus mengambil dari sisi jalur kiri, karena untuk jalur kanan sendiri sebenarnya untuk jalur mendahului, jadi sangat dianjurkan untuk di jalur kiri ya rekan-rekan. Kita overtake kanan ya, mobil yang di depan rekan-rekan ya, karena kita posisi di jalur kanan ya. Kita melewati rest area Ungaran ya rekan-rekan. Ini saat ini kita sudah melewati rest area Ungaran, tapi kita tidak masuk. Kita lurus saja terus, ikuti jalur ini. Kita ambil di jalur kiri. Nah, depan itu pintu tol Ungaran rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan mau ke Ungaran, ke wisata Bandungan, atau mau ke arah sekitarnya seperti Karangjati, Ungaran, Bandungan, juga mau ke Gedung Songo, bisa keluar tol Ungaran rekan-rekan. Ya rekan-rekan, untuk kecepatan yang dianjurkan di tol Semarang ini rekan-rekan ya, itu 60 sampai 80 km per jam rekan-rekan. Jadi kalau kecepatan melebihi dari yang ditentukan rekan-rekan, di situ banyak CCTV pemantau kecepatan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan akan kena penalti untuk melewati kecepatan tersebut rekan-rekan ya. Makanya ikuti anjuran yang sudah ditentukan di jalur tol masing-masing. Nanti misal kita sudah sampai ke sekitaran jalur tol Solo Surabaya,
itu kilometer tolnya pun sudah batas kecepatan untuk mobil itu sudah berubah rekan-rekan, jadi 80 per 100 km bisa kecepatannya 100 meter 100 km per jam maksudnya. Nah seperti itu rekan-rekan lah, pokoknya intinya kalau kita mengendarai kendaraan di jalan tol itu apapun itu harus kita patuhi lah aturannya demi keselamatan kita dan untuk pengendara lain. Ini kan posisi agak menurun ya jalannya ya. Kita terus aja sampai nanti di keluar tol sekitaran Surabaya rekan-rekan ya. Rekan-rekan ini kan sudah masuk sekitaran tol Solo Surabaya ini rekan-rekan ya. Kita tetap ambil jalur kiri rekan-rekan, kalau untuk kanan hanya untuk mendahului, jadi tidak perlu harus selalu di kanan, kita harus langsung ke kiri setelah kita mengambil atau mengovertake kendaraan lain. Kita harus tetap ambil jalur ke kiri setelahnya rekan-rekan. Perjalanan dari Semarang ke Surabaya itu bisa ditempuh sekitaran 3,5 sampai 4 jam rekan-rekan ya, sampai Surabaya ya, sekitaran itu. Tergantung kita memacu kendaraan kita ya. Kalau menurut anjuran itu mungkin sekitar 4 jam itu sudah cukup bagus sampai ke Surabaya. Ini cuacanya agak mendung ya rekan-rekan ya, agak gimana gitu, agak mendung, jadi agak adem lah dalam perjalanan ini, nggak terlalu panas. Untuk semua jalur yang ada di tol ini semuanya sudah mulus semua rekan-rekan, tidak ada lubang sama sekalipun atau retak-retak ya, cukup bagus untuk jalurnya. Jadi untuk rekan-rekan kalau melintas di sini jangan terlalu cepat ya, karena memang jalurnya cukup mulus tapi sangat berbahaya ya kalau kita terlalu cepat. Kita sudah masuki wilayah sekitaran Madiun rekan-rekan ya, ini untuk tolnya. Sebentar lagi kita akan sampai di Surabaya.
Jangan lupa untuk ban itu harus selalu dikontrol ya, terutama untuk tekanan anginnya ya. Kalau bisa menggunakan nitrogen yang bagus ya, jadi tidak gampang panas untuk perjalanan jarak jauh, dan itu ban itu akan terasa lebih lembut kalau dibanding kita pakai ban-ban angin-angin kompresor ya rekan. Jadi sebelum perjalanan itu kalau kita semua ban keempat-empatnya itu kita ganti dengan nitrogen, jadi lebih adem, dan lenturan untuk bannya itu tidak terasa keras. Nah ini kan kita tadi masuk ke rest area ya, tadi tidak sempat keliput. Kita keluar dari rest area ini setelah perjalanan hampir 2 jam ya. Oh iya rekan-rekan, jadi selama perjalanan di tol untuk rekan-rekan ya, kalau bisa setiap 2 jam atau 3 jam itu diusahakan untuk berhenti rekan. Satu, untuk menjaga kondisi kita. Kedua, untuk mendinginkan ban mobil. Ketiga, juga untuk mendinginkan mesin. Jadi itu sangat penting rekan-rekan, untuk akselerasi, untuk bannya sendiri biar tidak meletus, juga untuk kita sendiri. Dengan kita istirahat, kondisi kita akan kembali fit rekan-rekan, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat perlu diperhatikan kalau bagi rekan-rekan yang belum pernah perjalanan non-stop di tol kurang lebih hampir 4 jam. Karena dengan kecepatan tinggi kita butuh konsentrasi yang tinggi pula rekan-rekan ya. Dan selalu patuhi aturan yang berlaku di jalur tol tersebut rekan-rekan. Jangan berhenti sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu yang harus kita perhatikan juga ya untuk di tol saat ini ya. Ini suasananya semakin redup ya rekan-rekan. Ini sudah mendekati maghrib. Samping itu juga kayaknya agak mendung rekan-rekan ya. Saya rasa untuk saat ini reporter abal-abal cukup sekian dulu ya rekan-rekan untuk pencapaiannya. Mungkin ada part keduanya nanti akan kita sambung lagi. Juga mungkin besok-besoknya kita akan melakukan review di Surabaya ya, di kota Surabaya. Mungkin dari sisi kulinernya atau mungkin dari objek wisatanya. Insya Allah reporter abal-abal akan memberikan gambaran seperti apalah keadaan atau kuliner yang di Surabaya.